Hai guys, di video kali ini saya akan ajak kalian untuk kembali melihat ketika Hikaru Nakamura melawan David Parafian di babak 16 besar kejuaraan utama Speed Chess Championship. Dan di sini ada partai yang sangat menarik teman-teman, di mana Hikaru Nakamura memainkan permainan yang sangat tajam yang membuat David Parafian panik dan akhirnya kalah. Dengan hanya 26 langkah. Berarti ini ada langkah yang spesial yang harus kita pelajari dari permainan Hikaru Nakamura. Dan pembukaan yang dipilih oleh Hikaru Nakamura lagi dan lagi pembukaan yang tak lazim. Langsung saja kita nonton teman-teman. Jangan lupa sebelum itu klik dulu tombol like-nya teman-teman, karena itu gratis. Dan jangan lupa untuk subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak terlambat ketika RL Chess live streaming dan juga ketika RL Chess mengupload video-video catur terbaik. David Parafian memulai dengan langkah E4. Ini game terakhir teman-teman. Hikaru Nakamura memainkan langkah jawabannya A5. Ini pembukaan apa teman-teman? Ini pembukaan Ware Defense atau dibaca Ware Defense. Dengan langkah A5, putih melanjutkan D4. Tentu merugikan ya teman-teman kita memainkan langkah A5 ini sebenarnya, karena putih langsung menguasai titik sentral E5 dan D5. Ya, tapi bukan Hikaru Nakamura. Namanya kalau misalkan dia nggak punya trik untuk jawaban opening ini. Setelah langkah D4, hitam C6. David Parafian kuda F3. Kemudian hitam D5. Putih pion memukul pion, hitam pion memukul pion, dan putih gajah F4. Hitam kuda C6, putih kuda C3, dan hitam gajah G4. Putih merespon taktis H3. Hitam tarik gajah ke petak H5. Putih menyerang dengan langkah G4. Hitam gajah G6. Dan putih kuda E5. Putih langsung menyerang, teman-teman. Itu yang dilakukan oleh David Parafian, dan itu bagus banget ya. Dimana ini strategi yang harus kita lakukan ketika lawan kita bermain dengan perkembangan buah yang telat ya teman-teman. Perkembangan buah yang lambat. Jadi lawan langsung menyergap. Setelah kuda E5, Hikaru Nakamura merespon dengan langkah F6. Ini tepat teman-teman, karena kalau dia memilih kuda memukul kuda, maka David Parafian akan memilih jawaban pion D memukul kuda. Dan akan ada ancaman langsung ke petak D5. Kalau dijaga dengan langkah E6, maka putih akan langsung menyerang dengan langkah gajah ke petak B5. Boom, raja ke petak E7. Dan akan melanjutkan dengan menteri ke petak E2. Ya, walaupun kemenangannya belum langsung didapat, tapi dengan posisi ini David Parafian akan memiliki keunggulan posisi yang jelas, akan membuat dia menang teman-teman. Nyaman banget main dengan posisi ini. Putih tinggal lanjutin dengan rokade panjang. Nah, itulah kenapa Hikaru Nakamura memainkan langkah F6. Putih kuda memukul gajah, pion memukul kuda, dan putih menyerang pion G6 dengan menteri D3. Hikaru Nakamura terpaksa harus menjaga dengan raja. Jadi di game ini dia memilih bermain tanpa rokade karena harus menjaga pion di petak G6. Putih lanjutkan dengan langkah rokade panjang, teman-teman. Kemudian hitam G5, putih gajah E3, dan hitam E6. Putih melanjutkan dengan mendobrak F4. Boom. Hitam memukul pion F4, putih gajah memukul pion, dan hitam gajah D6. Inilah cerdiknya Hikaru Nakamura. Dia tahu kalau perkembangan buahnya lambat, jadi dia langsung coba menukar perwira. Dan dengan pertukaran perwira ini, maka semakin banyak buah yang ditukar, makin mengurangi kekuatan putih ya untuk menyerang teman-teman. David Parafian menolak dengan gajah E3, hitam benteng C8. Putih raja B1, hitam kuda G ke petak E7, dan putih H4. Hitam A4, putih A3, hitam kuda A5. Boom. Putih gajah C1. Teman-teman, bagaimana kalau kalian jadi Hikaru Nakamura? Gimana setup yang akan kalian lakukan untuk menyerang pemain putih? Ya, putih memainkan langkah gajah C1, kemudian hitam tepat banget kalau kalian pilih kuda C4. Hitam coba menyerang langsung ke raja B1. Putih menteri F3. Bagaimana cara kalian melanjutkan serangan teman-teman setelah putih memilih menteri F3? Yap, menteri ke petak A5. Boom. Tujuannya adalah untuk
kuda memukul pion dan mendapatkan kuda di petak C3. Putih merespon taktis kuda A2, hitam menteri B6. Tujuannya mempin raja B1, putih taktis raja A1. Teman-teman, setelah raja A1, ternyata masih ada jawaban brilian dari Hikaru Nakamura yang membuat dia bisa menang 3 langkah lagi. Apa kira-kira jawaban hitam? Yap, hitam memainkan langkah brilian, mengorbankan kuda memukul pion A3. Boom! Pion memukul kuda, Hikaru Nakamura benteng memukul pion C2, dan terjadi kepanikan karena sisa waktu David Paravian tinggal 22 detik, dia memilih langkah gajah D3. Apa yang harus dimainkan oleh Hikaru Nakamura merespon gajah D3, teman-teman? Yap, apalagi kalau bukan menteri B3, menambah ancaman pada kuda di petak A2, sekaligus mempin menteri di petak F3. Gajah memukul benteng, maka menteri di petak F3 akan hilang. David Paravian, kuda ke petak B4, dan bagaimana cara kalian untuk menyelesaikan game di langkah ke-26 ini sebagai pemain hitam? Ya, apalagi kalau bukan gajah memukul kuda B4, David Paravian menyerah dengan sisa waktu 4 detik. Ya, gimana cara putih merespon ini? Akan ada ancaman checkmate menteri petak A2 yang tidak bisa dicegah, sekaligus ada ancaman gajah ke petak C3. Oke, apa yang harus dimainkan oleh David Paravian di momen tadi setelah kuda memukul pion A3? Pion B memukul kuda setelah benteng memukul pion C2. Sebenarnya, David Paravian bisa menang apabila dia memilih menteri ke petak D3 dan tidak panik. Ya, apa jawaban hitam? Hitam tidak bisa lagi memainkan langkah menteri B3, karena kalau menteri B3, menteri memukul menteri, pion memukul menteri, dan putih dapat lanjutkan dengan kuda B4. Apabila gajah memukul kuda, pion memukul gajah, kemudian skak dengan benteng A8, maka putih tinggal raja B1. Bagaimana jika benteng ke petak AA2? Maka simpel dengan benteng H3, gajah di petak C1 sangat kuat, teman-teman. Maka setelah menteri D3, apa jawaban terbaik untuk hitam? Maka hitam mungkin akan merespon dengan benteng H ke petak C8. Ya, teman-teman. Kenapa Hikaru bisa menang? Ya karena di sini David Paravian panik, ya. Dan setiap kalian melakukan pengorbanan, itu bisa menimbulkan kepanikan untuk lawan kalian. Jadi seperti gambling ya, teman-teman, kalau kalian tidak melakukan kalkulasi pengorbanan yang tepat. Nah, di sini Hikaru Nakamura mungkin itu yang ingin dilakukan terhadap David Paravian. Itu yang ingin, gimana cara dia untuk bisa menang di game terakhir ini dengan membuat kepanikan, melakukan pengorbanan, kemudian benteng C2. Ya, tapi kalau saran saya, teman-teman, kalau kalian jadi pemain hitam, jangan melakukan jalan A5, karena ini secara prinsip dasar bermain catur yang baik sangat merugikan. Di mana sebagai pemain catur kita harusnya menguasai petak center. Jadi pilih opening yang lebih banyak dimainkan oleh para juara dunia, guys. Ya, kalau kalian Hikaru sih nggak masalah ya. Kalian mau mainin apa aja. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe karena itu gratis. Dan jangan lupa di follow TikTok RL Chess, RL_Chess. Teman-teman, coba komen berapa nilai yang cocok untuk game ini dari angka 1 sampai 10. Apakah malam ini kita mabar lagi, guys?